Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Adelia Juanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul International Relation Theory, edisi kelima yang ditulis oleh Viotti Paul dan Copy. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Longman asal Inggris, yang dimana halaman buku ini sebenarnya ada 496 halaman. Sesuai dengan judul pada buku ini, tentunya yang akan dibahas adalah mengenai teori-teori dalam hubungan internasional. Namun, pada resensi kali ini, saya hanya akan meresensi chapter satunya saja, yang dimana di chapter ini, fokus bahasannya adalah mengenai apa itu teori, lalu bagaimana cara berpikir mengenai kenapa memakai pendekatan dalam teori hubungan internasional, lalu perspektif dalam hubungan internasional, dan mengenai pemahaman yang digagas oleh tokoh-tokoh penting dalam dunia internasional. Pada pendahuluan buku ini, penulis menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan direnungkan oleh para sarjana dan negarawan dan bahkan masyarakat mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di dunia global. Pertanyaan itu semacam mengapa perang itu terjadi, lalu kenapa ada kesenjangan ekonomi dan sosial di belahan dunia. Nah, lalu selanjutnya penulis juga melanjutkan pada subbab judul mengenai hubungan internasional di era globalisasi, di mana di sini disebutkan bahwa hubungan internasional hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam era yang disebut globalisasi ini, interaksi aktor dalam hubungan internasional itu bukan hanya pada antar negara saja, tapi juga mulai berkembang menjadi lebih banyak, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok teroris sekalipun. Banyaknya perspektif dalam hubungan internasional karena globalisasi ini juga memunculkan perdebatan seperti First Great Debate antara kaum realis dan liberalis pada tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Mereka memperdebatkan nature dari politik internasional dan perubahan perdamaian. Lalu selanjutnya pada tahun 1960-an terjadi Second Great Debate antara tradisionalis dengan behaviораlis, memperdebatkan metodologi apa yang tepat. Selanjutnya, perdebatan pendekatan sejarah dan wawasan Marxis yang telah menjadi subjek pada banyak diskusi. Hubungan internasional erat kaitannya dengan teori. Namun, sebelum membahas teori, penulis menjelaskan bahwa perlunya mempertimbangkan epistemologi, metodologi, dan ontologi sebagai apa yang mempengaruhi pendekatan yang diambil pada hubungan internasional. Epistemologi di sini dijelaskan sebagai merupakan cara berpikir bahwa untuk mengetahui sesuatu kita harus memiliki sarana, seperti contohnya empirisme yang menggunakan indera secara langsung untuk mengklaim suatu kebenaran. Lalu kemudian positivisme, di mana berbeda dengan epistemologi, positivisme ini mendukung adanya hipotesis dan juga metodologis, di mana metodologis ini merupakan cara untuk menganalisa pada praktik dari investigasi hubungan internasional. Kemudian yang terakhir ialah ontologi yang dijelaskan secara mendetail, di mana ontologi adalah bagaimana kita memahami sesuatu yang ada di sekitar kita dengan berbagai perspektif. Setelah membahas pre-teoritis tadi sebagai awal dari teori lalu dijelaskan pada bagian what is theory, di mana di sini dijelaskan teori itu adalah sebagai suatu cara untuk membuat sesuatu menjadi lebih mudah dipahami oleh khalayak umum. Selain deskripsi yang akurat, ada hal lainnya di dalam teori. Dengan positivisme, teori itu melibatkan penjelasan, bersifat menjelaskan jika hanya memberikan dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa yang dijelaskan itu terjadi. Sedangkan ontologi, teori selain mendeskripsikan fenomena, tapi juga terlibat dalam penjelasan di dalamnya. Covering law, yang mana merupakan strategi pada penelitian utama yang melibatkan hukum dalam penjelasan ilmiah. Lalu disebutkan dalam explanation dan prediction juga peran-peran dari teori, diantaranya mempermudah khalayak umum untuk memahami, berusaha menjelaskan apa yang akan terjadi ke depannya, lalu teori dapat memberikan informasi apa yang seharusnya difokuskan untuk memahami dunia. Lalu yang terakhir adalah membentuk pemahaman dengan perspektif serta teori apa yang kita pegang. Secara sejarah, teori hubungan internasional diawali oleh realis dengan pengemuka awal Thucydides, lalu tokoh lainnya seperti Machiavelli dan Morgenthau. Selanjutnya, liberal dengan tokohnya John Locke dan Ernst Haas. Lalu ada neorealisme dengan Kenneth Waltz dan Stephen Wall. Lalu neoliberal dengan tokohnya Joseph. Kemudian Marxisme dengan tokohnya Lenin dan Karl Marx. Serta masih banyak lagi teori yang kemudian muncul setelahnya. Penulis menjabarkan mengenai pengaplikasian dari teori, di mana suatu teori itu penting untuk diaplikasikan karena berdampak nyata ketika diimplementasikan secara benar. Seperti pengaplikasiannya dalam mengurangi perang, membuat kebijakan yang akan berlandaskan pada teori yang digunakan, pengaplikasian pada bidang politik dapat memberikan keuntungan seperti yang diinginkan, lalu melibatkan kepada dunia yang lebih mengglobal dan menembus badai informasi. Kemudian, pada level of analysis, dikemukakan analisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi renungan banyak pihak pada pendahuluan pada buku ini.
Suatu variabel dependen seperti mengapa perang itu terjadi dapat dikaitkan dengan tingkatan analisis, yakni individu, kelompok, negara, dan lain sebagainya, atau unit analisis negara, organisasi, kelompok, kelas, dan lain sebagainya. Tingkatan analisis antara lain yakni tingkatan individu, tingkatan kelompok, tingkatan negara, dan tingkatan internasional. Memasuki pembahasan perspektif untuk bagaimana cara melihat dunia, terdapat 4 perspektif yakni realisme, liberalisme, strukturalisme ekonomi, dan English School. Realisme kemudian merujuk pada realisme klasik dan neorealisme yang menyebutkan bahwa negara sebagai aktor utama dalam politik internasional. Nah, berbeda dengan realis, liberal kemudian neoliberal mengungkapkan aktor politik internasional tidak hanya negara aja, tapi juga mencakup organisasi internasional dan non-pemerintah, individu, dan kelompok. Struktural ekonomi tentunya berkaitan dengan ekonomi. Perspektif ini mengidentifikasi kelas ekonomi dan ciri khas dari teori ini adalah sifat kapitalismenya. English Theory selanjutnya dijelaskan sebagai sesuatu yang menerangkan suatu komponen, yakni rasional dari aturan atau norma. English School mengeksplorasi lebih tentang politik, power relation, hukum internasional, aturan, dan lembaga dalam masyarakat internasional yang anarkis. Namun, penulis mengakui bahwa adanya kekurangan dalam keempat perspektif ini. Yang pertama, penulis mengakui keempat perspektif tersebut sebagai bentuk dasar pemahaman interpretatif. Lalu yang kedua, keempat perspektif ini menekankan pada sesuatu yang tampak beragam. Ketiga, tinjauan umum terhadap keempat perspektif yang menganggap masing-masing dari mereka itu eksklusif dan hal yang sudah pasti. Lalu yang keempat, penulis menyadari perspektif tunggal yang paling dominan dalam HI itu nggak ada. Lalu yang terakhir, perspektif lebih cenderung pada apa yang diteliti, bukan proses dalam melakukan penelitiannya. Pemahaman interpretatif sempat disebutkan sebelumnya, kemudian dijelaskan kembali di mana pemahaman interpretatif menekankan bahwa pengetahuan itu subjektif berdasarkan apa yang kita pikir kita lihat. Manusia adalah makhluk subjektif. Gagasan ini disampaikan oleh Max Weber. Ia menyampaikan pengetahuan berasal dari pandangan tertentu. Kemudian, Weber juga mempengaruhi perkembangan konstruktivisme yang berkembang cepat melampaui keempat perspektif tadi. Konstruktivisme dicirikan sebagai pemahaman interpretatif yang berlandaskan teori yang terkait dengan studi HI. Pembahasan terakhir pada chapter ini ialah mengenai teori normatif. Teori normatif dijelaskan merupakan analisis terpisah yang fokusnya terhadap nilai moral dan etika. Teori ini telah terimplikasi dengan pemahaman interpretatif juga perspektif yang digunakan untuk memahami hubungan internasional. Teori normatif merupakan teori yang berfokus pada bagaimana dunia seharusnya. Dalam hubungan internasional, teori ini ditujukan pada keempat perspektif dan pemahaman interpretatif. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada chapter 1 ini adalah penulis menjelaskan bahwa bagaimana teori merupakan hal penting dalam berpikir di hubungan internasional. Pada teori sekalipun, perlu ada kerangka berpikir dengan adanya 3 isu prateoritis tadi. Perspektif yang ada merupakan alat informasi yang dapat membantu kita untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeda-beda. Dalam menganalisis pertanyaan dan jawaban dalam HI, kita bisa menggunakan tingkatan analisis dan unit analisisnya. Pada pemahaman interpretatif juga kita bisa mengetahui bahwa manusia sekeras apapun untuk tidak bias, pada dasarnya manusia itu subjektif.